Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Astuti Eka Kusnadi, NIM E2019-1097 dari kelas Perbankan Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan melanjutkan materi tanggapan video yang diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI, yaitu dengan judul Tugas dan Wewenang OJK. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang OJK, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan atau OJK. Di antaranya ada 1. Perbankan, 2. Pasar modal, 3. Asuransi, 4. Dana pensiun, 5. Lembaga pembiayaan, 6. Dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Poin selanjutnya yaitu ada asas-asas otoritas jasa keuangan. 1. Asas independensi, 2. Asas kepastian hukum, 3. Asas kepentingan umum, 4. Asas keterbukaan, 5. Asas profesionalisme, 6. Asas integritas, 7. Asas akuntabilitas. Yang selanjutnya yaitu ada tugas OJK. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sekitar perbankan maupun non-perbankan. 2. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3. Mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sekitar asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga keuangan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu ada wewenang dari OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. 2. Membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. 3. Membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. 4. Mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Untuk lembaga pengelolaan statuter sendiri itu memiliki pengertian yaitu orang, perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yaitu tentang peransuransian. Yang kelima yaitu mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. 6. Membantu dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. 7. Membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. 8. OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen serta tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. 9. Memberikan sanksi administrasi terhadap pihak yang melanggar peraturan terhadap undang-undang di sektor jasa keuangan. 10. OJK berwenang memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, ketika kita berbicara mengenai keuangan, tentu tak lepas dari peran pemerintah yang mengatur serta mengawasi
kegiatan usaha dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Tak bisa dipungkiri bahwa keuangan publik sangatlah penting dalam sebuah perekonomian. Oleh karena itu, keuangan publik mencerminkan adanya perputaran dana yang begitu besar untuk berbagai kepentingan, mulai dari pembangunan, pengembangan bisnis, hingga investasi. Mengelola keuangan itu tidak mudah. Selain berisiko penyimpangan dan kecurangan, ada juga penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, perlu adanya lembaga berbadan hukum yang secara sah memiliki kewenangan untuk mengawasi pengelolaan keuangan publik, termasuk peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya. Mungkin itu saja tanggapan dari saya mengenai tugas dan wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.